Saudara, kita langsung lihat apa saja yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini 14 Januari 2020. Sejumlah informasi berada di halaman muka termasuk ada foto besar ini terkait dengan tim penyidik KPK yang keluar dari gedung yang menjadi kantor sementara KPU di Mes Bank Indonesia Jakarta. Tim KPK menggeledah mes ini terkait dengan kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian di bagian bawah foto, ini saya perbesar untuk Anda. Ini ada informasi yang lebih lengkap. Ini mengenai dengan judul besar KPK minta Interpol untuk tangkap Harun. Ini adalah Harun Masiku. KPK segera meminta bantuan Interpol untuk menangkap Harun Masiku, bekas calon anggota legislatif PDI Perjuangan. Harun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Dan juga ada informasi lain yang diangkat di harian Kompas, tepatnya di halaman muka. Ini bagian kiri, ada tegakkan aturan reklamasi tambang, begitulah judulnya. Ini aturan reklamasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem di area bekas tambang. Namun sayangnya berbagai kendala menghambat penegakan aturan ini secara optimal. Dan kita beralih ke halaman lain, ini ada halaman 11 yang diangkat oleh Kompas, yaitu mengenai Republik Indonesia ikut dorong deeskalasi. Ini salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral pemerintah Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab, di mana pemerintah Republik Indonesia ikut mendorong deeskalasi ketegangan konflik di Timur Tengah. Semua pihak tidak ingin situasi memburuk dan juga berdampak negatif secara global. Dan saudara, ulas Kompas hari ini tentunya akan menyoroti terkait dengan dinamika kasus suap Komisioner KPU pasca operasi tangkap tangan KPK. Dan untuk membahasnya, di studio Kompas TV telah hadir Sekretaris Redaksi Harian Kompas Ilham Hoiri. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mas Ian. Selamat datang kembali di Kompas Pagi. Terima kasih. Dan saudara, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sambungan interaktif di nomor 021 5366500. Sekali lagi di 021 5366500. Ada satu buah buku bagi Anda penelpon yang terpilih di akhir sesi ulas Kompas. Mas Ilham, hari ini di halaman muka Harian Kompas mengangkat mengenai dugaan suap KPK minta Interpol tangkap Harun. Ini kasus yang menjerat salah satu caleg ataupun yang telah duduk di DPR dari fraksi PDI Perjuangan begitu. KPK sempat melakukan penggeledahan usai operasi tangkap tangan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU. Kemudian juga setelah itu juga ada penggeledahan, rencana penggeledahan terhadap kantor PDI Perjuangan dan gagal di pekan lalu begitu. Apa kemudian langkah apa ke depannya yang akan dilakukan oleh KPK yang diangkat oleh Kompas? Jadi berita Kompas pagi ini memperlihatkan dua perkembangan menarik. Pada satu sisi KPK menggeledah kantor KPU di ruangan Wahyu Setiawan dan mereka mengumpulkan bukti-bukti, berkas-berkas yang terkait dengan kasus suap ini. Pada saat bersamaan imigrasi memberitahu atau kemudian diketahui bahwa ternyata Harun Masiku salah satu orang yang diduga melakukan penyuapan diketahui telah ke luar negeri. Jadi dua hal inilah yang kami angkat sebagai perkembangan baru kasus suap ini. Berarti memang telah ke luar negeri tanpa belum ada cegah tangkal. Ya, kalau dalam catatan imigrasi Harun Masiku ke luar negeri tanggal 6 Januari. Artinya beberapa hari sebelum proses operasi tangkap tangan KPK ini. Apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh KPK terkait juga Kompas hari ini mengangkat KPK minta Interpol tangkap Harun. Apa kemudian komunikasi antara KPK dengan Interpol juga harus dilakukan begitu sesegera mungkin? Ya, jadi Harun ini adalah aktor yang penting dalam kasus suap ini selain juga Wahyu Setiawan, komisioner dari KPU. Karena itu dia harus dihadirkan dalam proses hukum selanjutnya. Dan berita Kompas menyoroti kemungkinan KPK untuk bekerja sama dengan polisi untuk menetapkan Harun sebagai daftar pencarian orang dan bekerja sama dengan Interpol untuk menghadirkan Harun dimanapun dia berada di luar negeri. Oke, kalau kita merunut ke belakang terlebih dahulu, bagaimana KPK begitu setelah adanya penggeledahan di kantor KPU begitu terhadap Wahyu Setiawan, apa yang disasar kemudian setelah ini oleh KPK? Apakah juga akan menggeledah rumahnya Harun mungkin atau seperti apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh KPK yang Kompas tangkap sejauh ini? Ya, KPK tentu saja punya agenda-agenda yang sebagian agenda itu tidak harus dipublikasikan. Ada yang telah dipublikasikan, Mas. Yaitu ada penggeledahan. Rencana penggeledahan di pekan depan begitu yang telah diungkapkan kepada media. Tanggapan Kompas yang juga ada di tajuk hari ini begitu. Iya, nah itu sebetulnya seperti yang ditulis di tajuk hari ini adalah
cerminan adanya proses komunikasi baik secara intern di dalam KPK sendiri maupun komunikasi dari juru bicara KPK pada publik yang masih belum kelar, masih belum terkonsolidasi dengan baik. Dalam proses-proses OTT sebelumnya, penggeledahan itu tidak diberitahukan kepada publik, apalagi rencananya. Kalau penggeledahan diberitahukan, siapapun yang terlibat dalam penggeledahan itu akan bersiap-siap menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah salah satu proses komunikasi yang perlu diperbaiki oleh KPK pada masa berikutnya. Oke, kita lihat juga bahwa ini sepertinya sebuah, kalau di awal tahun KPK menunjukkan prestasinya, begitu ada 2 OTT, yaitu ada di Bupati Sidoarjo dan kemudian juga ada komisioner KPU begitu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa KPK sebetulnya sempat diragukan di awal karena juga selain kepemimpinan baru di KPK, juga ada revisi undang-undang KPK yang kemudian juga disahkan. Ini apakah sebuah pembuktian begitu di tengah masyarakat yang awalnya meragukan? Iya, jadi ada 2 hal yang perlu dicatat. Pertama, kita patut memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melakukan OTT tidak lama setelah KPK yang baru ini dilantik, yaitu OTT Bupati Sidoarjo dan kemudian OTT terkait dengan kasus suap komisioner KPU ini. Ini adalah 2 OTT perdana ya, setelah pelantikan KPU yang baru dan setelah penerapan Undang-Undang KPK yang baru. Tetapi pada saat bersamaan kita juga melihat pada proses OTT suap terhadap komisioner KPU, terlihat sekali bahwa proses OTT itu tidak berjalan dengan baik. Ketika mereka, para penyidik mau menggeledah kantor PDIP, ternyata ada hambatan-hambatan birokrasi yang masih belum mereka selesaikan. Dan tampaknya ini juga mencerminkan kinerja KPK yang baru dengan undang-undang yang baru. Oke, kita sama penelpon dulu. Mas Ilham, ada Ibu Ong Mahiwa dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Silakan, Ibu. Iya, inilah Mas yang kita sesalkan ya, dengan adanya Dewan Pengawas yang diberi wewenang untuk menggeledah. Ya kan itu Dewan Pengawas kan ada 5, Mas. Nah dan ini DPR inilah yang bentukan DPR, sehingga partai ini berkuasa gitu. Yang Ibu lihat, PDI 3 kali memberi surat kepada KPU. Ternyata Mahkamah Agung juga ikut memberi putusan. Harusnya kan undang-undang mengatakan urutan nomor 2 itu yang berhak menggantikan almarhum ini. Kenapa sampai digantikan dengan Harun Masihu ini? Inilah Mas, negara kita tuh mau dibawa kemana? Sedangkan KPK sendiri sudah membawa surat izin untuk menggeledah, itu dibantah oleh PDI. Nah ini bagaimana? Sedangkan izin itu kan sudah dipegang, Mas. Nah inilah Mas, akibatnya KPK kan akhirnya dilemahkan begini. Untuk menggeledah ya harus izin, keburu kabur lah Mas. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ong, kami menangkap maksud Anda. Kami juga masih ada telepon lain dari Gorontalo, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kompas TV. Silahkan Pak. Selamat pagi para penonton seluruh Indonesia. Ya, saya mengucapkan apresiasi yang cukup baik kepada KPK terhadap OTT 2 yang terakhir. Ya, cuman yang saya perlu garis bawahi, kenapa di KPU begitu cepat dilakukan penggeledahan, baru di DPP, PDIP itu banyak kendala segala macam. Ini perlu menjadi garis bawahi kepada pimpinan KPK yang baru. Dan untuk Indonesia sekarang sedang berduka dengan tertangkapnya penyelenggara KPU, Pak Wahyu, ini merupakan duka yang mendalam bagi penyelenggara pemilu. Karena kita tahu sendiri pemilu 2019 itu banyak korban di tingkat KPPS. Dan kami harap ini hukumannya harusnya Pak Wahyu ini lebih berat. Karena kita hargai pahlawan-pahlawan demokrasi yang telah menjunjung tinggi integritas agar pemilu ini
benar-benar yang berkualitas, tapi justru KPU pusat sendiri tidak menghargai. Baik. Ini jadi upaya dari KPPS yang banyak meninggal memakan korban. Baik, terima Jadi kasih harapan Pak Daniel. Kami mencatat maksud Anda. Kalau kita lihat dari dua penelpon ini memang apresiasi diberikan kepada KPK karena ada dua OTT di awal tahun 2020. Namun kemudian ada tapinya nih Mas. Kemudian ini ada Dewan Pengawas begitu. Apakah ini juga sebuah indikasi karena kita sempat membahas Harun Masiku ke luar negeri begitu. Apakah ini salah satu contoh lambatnya kerja KPK karena ada Dewan Pengawas? Iya, kita tidak tahu sebetulnya apa persisnya yang membuat proses OTT dan hal-hal teknis lain itu tidak tertangani dengan baik. Tetapi faktanya adalah ketika OTT, Harun Masiku ternyata sudah ke luar negeri. Artinya KPK tidak mengantisipasi misalnya dengan mengeluarkan surat cegah tangkal. Kemudian yang kedua, ketika mau menggeledah kantor PDIP ternyata ada hambatan birokrasi sehingga itu nggak bisa dilaksanakan. Harus meminta izin dulu sehingga terlambat 1 hari begitu dan itu pun tidak bisa masuk. Ya, semestinya hal-hal teknis itu sudah menjadi pekerjaan harian KPK yang sudah dilakukan pada kasus-kasus penggeledahan sebelumnya. Semestinya mereka sudah punya pengalaman. Nah, kita tidak tahu apa sesungguhnya detail dari hambatan itu sehingga proses penggeledahan di kantor PDIP tidak terlaksana dengan baik. Oke, kalau kita lihat Dewan Pengawas persona-personanya merupakan yang memiliki kredibilitas tinggi begitu ketika juga insan-insan yang memang bergerak di dunia penindakan korupsi begitu juga tidak ada protes lah begitu istilahnya, tidak ada kontroversi. Artinya di sini apa yang harus disinergikan Mas? Dewan Pengawas memiliki kredibilitas, begitupun dengan Komisioner KPK begitu agar memang entah itu OTT ataupun penindakan dan juga pencegahan berjalan dengan lancar. Jadi pekerjaan besar KPK pada saat sekarang ini adalah konsolidasi di dalam. Ya, seperti dicatat dalam berita-berita di Kompas, seluruh komisioner dan juga Dewan Pengawas mesti dalam satu kata untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi. Ketika ada rencana-rencana OTT, maka gerakan itu mestilah dilakukan dengan cepat dan sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan sebelumnya. Sehingga semua agenda penggeledahan berjalan dengan baik. Tapi apakah bisa OTT itu dilakukan dengan cepat, tapi karena memang ada hal yang harus dilalui dengan lumayan panjang begitu, minta izin dulu ke Dewan Pengawas dan lainnya begitu? Secara teknis itu dimungkinkan karena undang-undang yang baru pun memberikan keleluasaan buat KPK untuk bergerak. Tinggal bagaimana mereka berkomunikasi di antara komisioner dan Dewan Pengawas, dan itu dilakukan dengan sesegera mungkin. Oke, tapi meskipun memang KPK sudah menunjukkan kerjanya di awal tahun ini, tentunya juga stigma negatif dan pandangan-pandangan negatif terhadap KPK, keraguan-keraguan, tekanan di masyarakat masih besar begitu Mas. Apa kemudian harus dilakukan oleh KPK? Kita kaitkan lagi lah dengan kasus yang penanganan kasus ini Harun Masiku ini. Apa kemudian hal cepat apa yang harus dilakukan oleh KPK? Jadi kalau di mata publik kita bisa bilang bahwa apa yang dilakukan KPK itu memberikan harapan, tetapi sekaligus juga kecemasan. Kenapa harapan? Karena ternyata di awal kerjanya, begitu mereka dilantik pada akhir tahun lalu, mereka sudah melakukan operasi tangkap tangan. Tidak hanya satu kasus, tapi 2 kasus yang berdekatan. Ini adalah harapan bahwa KPK ternyata bisa melakukan aksi pemberantasan korupsi yang baik lewat OTT ini. Tetapi pada sisi yang lain kita melihat dengan cukup terang, apalagi disiarkan oleh media massa bahwa ternyata proses penggeledahan itu tidak berjalan. Salah satu hambatannya adalah karena ada mungkin proses birokrasi yang tidak kelar di intern KPK. Karena itu pekerjaan rumah terbesarnya adalah KPK betul-betul mengkonsolidasikan dirinya, berbenah di dalam, dan kemudian juga membenahi pemberantasan korupsi yang baik lewat OTT ini. Tetapi pada sisi yang lain, kita melihat dengan cukup terang, apalagi disiarkan oleh media massa bahwa ternyata proses penggeledahan itu tidak berjalan. Salah satu hambatannya adalah karena ada mungkin proses birokrasi yang tidak kelar di intern KPK. Karena itu pekerjaan rumah terbesarnya adalah KPK betul-betul mengkonsolidasikan dirinya, berbenah di dalam, dan kemudian juga membenahi komunikasi keluar. Oke, ada telepon terlebih dahulu Mas Ilham dari Pak Maholizar di Aceh. Selamat pagi Pak Maholizar. Selamat pagi Bung Yaraman, selamat pagi Bung Ilham. Silakan Pak.
salut sama KPK yang memulai debutnya dengan OTT komisioner KPU. Jadi komisioner meng-OTT komisioner. Ini suatu awal yang baik bagi KPK. Jadi demi jual beli kursi, parpol telah mengkhianati demokrasi. Sejak KPU itu sendiri dibentuk hingga sekarang, di KPU pusat itu sudah puluhan orang mungkin, walaupun hanya 6 yang disebutkan yang tertangkap. Belum lagi bila kita kaitkan dengan anggota KPU daerah yang terjerat kasus seperti ini itu sudah ratusan kalau tidak ribuan. Apalagi di Aceh itu banyak kali anggota KPU yang bermain-main dengan hal yang seperti ini. Menyangkut dengan permintaan KPK untuk mendatangkan kembali tersangka korupsi itu penyuap. Jadi Indonesia itu kan sudah bekerja sama dengan Interpol. Jadi kami mengharapkan siapa saja, baik yang berada di luar negeri, baik yang di dalam negeri, baik itu penguasa atau parpol pemenang pemilu dan siapapun, tolonglah segera diungkap. Seperti halnya PDIP, yang PT IKA itu. Kan PT IKA itu bukan gedung yang sederhana, dia mempunyai CCTV. Kalau memang itu bantahan dari PDIP tentang penggeledahan atau pengamanan namanya apa itu yang akan dilakukan oleh KPK itu mendapat hambatan, buka saja CCTV-nya. Di situ kan jelas biar berita ini tidak simpang siur. Jadi tentang pengkhianatan partai politik terhadap demokrasi ini kami mohon ada suatu pelajaran yang bagus bagi rakyat. Partai mana yang melakukan Pak Muhalizar, kami menangkap maksud Anda. Kalau kita dengarkan gitu dari penelpon bahwa kaitkan dengan penggeledahan lagi gitu di kantor PDI Perjuangan. Sebenarnya sejauh ini apakah memang ketika revisi undang-undang disahkan menjadi undang-undang yang memang ditetapkan saat ini, resiko-resiko seperti itu memang sudah diketahui oleh keduanya termasuk oleh partai maupun oleh KPK? Sebetulnya begitu revisi Undang-Undang KPK disahkan, para aktivis anti korupsi dan sebagian publik sudah mengingatkan bahwa problem seperti ini akan terjadi, di mana proses birokrasi ketika KPK akan melakukan OTT itu menjadi lebih panjang karena dia harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya problem ini sudah diperkirakan sebelumnya. Tetapi catatan dari Pak Muhalizar tadi menarik bahwa dalam situasi seperti sekarang, KPK mesti membuktikan diri bahwa mereka sungguh-sungguh. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, baik itu KPU, baik itu dari caleg, baik itu dari partai, semuanya mesti diungkap dan aktor-aktor pentingnya mesti dibawa ke persidangan. Oke. Tadi kita sempat berbincang mengenai celah-celah begitu. Apakah memang kalau kita kaitkan dengan kasus mengenai ini yang diangkat oleh Kompas mengenai KPK minta Interpol tangkap Harun, banyak celah di sini yang mungkin bisa keduanya entah itu pihak partai maupun pihak KPK bisa saling adu argumen begitu nih. Apa kemudian yang bisa ditengahi begitu yang mungkin Kompas juga bisa tangkap dan juga bisa muat di edisi berikutnya begitu? Iya, jadi sebetulnya seperti dikatakan Mas Ian tadi, ada perdebatan secara hukum ya. Apakah ketika seorang caleg itu meninggal, suaranya kemudian dilimpahkan oleh partai kepada siapapun yang dikehendaki, artinya tidak harus orang yang memperoleh suara terbanyak kedua, atau seperti yang dilakukan oleh KPU dengan menetapkan caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua. Itu adalah perdebatan hukum. Masing-masing memiliki argumentasi. Kalau mengacu kepada KPU maka mereka mengatakan dan kemudian ditetapkan bahwa orang yang memiliki suara terbanyak kedua lah yang semestinya dilantik untuk menjadi anggota DPR. Kemudian untuk partai? Untuk partai buat mereka kewenangan untuk menetapkan siapa yang akan menggantikan caleg yang meninggal berada di otoritas partai sehingga partai semestinya memiliki hak penuh. Sepertinya ini akan menjadi episode yang panjang Mas ya kalau kita melihat ada adu argumen antara KPU dan juga pihak partai begitu. Kemudian kalau kita lihat di artikel ataupun di berita yang dihadirkan Kompas hari ini, apa kemudian yang bisa kita simpulkan oleh pembaca maupun penonton Kompas TV mengenai judul besar dugaan suap KPK minta Interpol tangkap Harun ini? Jadi KPK pada saat sekarang ini
sebaiknya memperlihatkan kesungguhan ya untuk memberantas korupsi. Apapun hambatan birokrasi, hambatan politik maupun hambatan konsolidasi di dalam itu mesti diatasi sehingga mereka bisa memperlihatkan kerja yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Siapapun yang terlibat dalam kasus penyuapan komisioner KPU ini mesti diungkap dan dibawa ke pengadilan dan dibentangkan selebar-lebarnya masalah-masalah itu. Oke, intinya dari internal dulu begitu Ya. banyak yang dibenahi, kemudian juga kita lihat bagaimana kinerja KPK ke depannya dalam menangani kasus-kasus korupsi begitu ya Mas Ilham ya. Ada beberapa penelpon yang bergabung bersama kami tadi Mas Ilham, ada Ibu Ong Mai Hua di Jakarta, kemudian ada Pak Daniel di Gorontalo, terakhir ada Pak Muhalizar di Aceh, siapa yang mendapatkan buku dari Kompas Gramedia? Yang dari Aceh ya, Pak. Pak Muhalizar, selamat Anda mendapatkan satu buah buku dari Kompas Gramedia. Kami akan segera menghubungi Anda untuk mengirimkan buku tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham atas waktunya hari ini, dan saudara kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi 51 pemain mengikuti seleksi dan latihan perdana Timnas U19 bersama pelatih anyar Sintayong. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambiar. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Aneh, saya bukan penguasa, yang di demo itu kan Kapolri, Presiden, Menteri di demo. Ini saya Ahmad Dhani. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Realita dan fenomena dari berbagai sisi kehidupan. Kami menginvestigasi secara Kalau mendalam. kita tahu yang namanya sampah impor itu udah dari tahun 90-an itu juga sudah ada. Indonesia dengan tegas-tegas menolak.